Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, di sini aku punya Five of Wands. Aku punya kartu tongkat, teman-teman. Kartu tongkat muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Ya, energi pembuka. Jadi, ini energi kamu untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 21 April tahun 2026 ya, menjelang beberapa hari lagi. Oke, 9-10 hari teman-teman berakhirnya bulan April ini. Ya, nampaknya sih sudah mulai muncul adanya tanda-tanda, teman-teman. Ya kan? Muncul tanda-tanda akan adanya kebangkitan dalam kehidupan kamu. Nah, kebangkitan yang mulai muncul dalam kehidupan kamu ini menjadi bukti tandanya bahwa apa yang mungkin selama ini kamu lakukan di bulan April ini ataupun di tahun 2026 ini, teman-teman, tidak sia-sia. Semesta mungkin mulai menjawab satu persatu doa-doa. Ya. Nah, dan kamu tahu apa? Ya. Jadi dari energi ini, aku merasakan bagaimana memang sebuah keadilan yang bakal semesta berikan untukmu akan merubah segala sesuatunya. Kamu yang selama ini berharap banget. Kapan sih keterpurukan kamu bisa segera berakhir? Kapan sih ujian dan masalah hidupmu itu segera selesai? Ya kan, ada perasaan lelah, capek dengan segala hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, jadi dalam pekan ini ya teman-teman, kamu harus juga peka dengan beberapa tanda-tanda semesta yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Karena mungkin tanda-tanda ini hadir dalam bentuk-bentuk yang tidak terlalu terlihat, tetapi dampaknya sangat begitu besar terhadap kehidupan kamu. Ya, dampak perubahannya nanti akan sangat begitu besar. Gitu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Wands, 7 tongkat. 7 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, cukup terlihat dong bagaimana energi kartu kedua ini berbicara tentang kehidupan kamu yang selama ini, mohon maaf teman-teman, ya penuh dengan beban, tekanan hidup gitu loh, keputusasaan, kehidupan yang dipenuhi dengan dikelilingi orang-orang yang toksik, ya kan, capek banget memang, capek, lelah, ya kan. Ini energi yang mungkin selama ini membuat kamu tuh kok gini banget sih hidup kamu, ya kan. Sebagian dari kamu mungkin merasa ya kayaknya semesta itu nggak adil banget dengan diri kamu. Jadi kamu sudah melakukan berbagai macam hal, ya kan? Tetapi ya kamu juga belum memperoleh apa yang memang kamu mau, teman-teman. Nah, jadi
Ketika kamu selalu bergendak terhadap sesuatu hal yang kamu inginkan, teman-teman, ya kamu akan terus memperoleh sebuah kegagalan. Tetapi kali ini kamu harus yakin dan percaya dengan yang namanya proses. Ya kan? Kenapa? Semesta sedang mempersiapkan sesuatu hal yang ternyata lebih baik untukmu. Jadi yang menurutmu lebih baik, ya kan ternyata belum tentu baik menurut Tuhanmu. Tetapi ketika menurut Tuhanmu itu adalah yang terbaik, maka pasti akan terbaik untuk hidupmu. Jadi dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lebih layak, sesuatu hal yang lebih besar. Nah, ternyata aku punya Ace of Pentacles. Aku punya kartu koin di sini. Kartu koin muncul ya, hadir untuk energi kartu ketiga. Nah, berbicara tentang masalah keberuntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Jadi kartu ini menunjukkan tentang bagaimana adanya pintu-pintu baru yang akan mulai terbuka. Nah, itu tadi peluang-peluang sekecil apapun harus kamu manfaatin. Karena mungkin ya kan awal mula kebangkitan kamu itu dari hal-hal kecil. Ya kan? Dari hal-hal kecil akan menjadi hal yang sangat begitu besar dalam kehidupan kamu. Jadi persiapin diri kamu deh. Ada semacam cahaya baru. Ini menunjukkan tentang tanda-tanda tentang adanya doa-doa besar, doa-doa rahasia yang akan terkabulkan pekan ini. Jadi yang akan terjadi adalah sebuah kebangkitan, ya. Yang akan kamu alami adalah sebuah kebangkitan. Bisa dalam hal karir, usaha, kesehatan, percintaan, dan keuangan kamu. Amin ya. Segera aminkan dan klaim teman-teman energi istimewa tersebut. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi rezeki ya, atau keuangan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi rezeki atau keuangan teman-teman Gemini pekan ini? Dan aku punya Five of Swords. Aku punya kartu pedang. Kartu pedang muncul, hadir, ya, sebagai energi pembuka. Jadi ada pesan khusus dari semesta untuk kamu. Hati-hati, waspada ketika mengambil keputusan. Apapun itu bentuknya, ya. Baik ketika kamu ingin menjalin hubungan kerjasama dengan seseorang, ataupun lain-lain. Kenapa? Karena dari energi kartu pertama ini, aku merasakan ya, bahwa tidak semua keputusan yang kamu ambil nanti akan membawa sebuah dampak baik dalam hidupmu. Perlu perencanaan dan perlu keputusan yang benar-benar matang, teman-teman. Tetapi memang pada fase ini semesta juga menuntut kamu untuk berani bertindak dan memutuskan sesuatu hal yang tepat. Nah, caranya bagaimana? Ikuti intuisi kamu, ikuti kata hatimu, agar kamu tidak salah di dalam menentukan pilihan, ya kan? Nah, lalu bagaimana sih tentang rezeki dan keuangan kamu dalam pekan ini? Nah, sebenarnya kondisi rezeki dan keuangan kamu kebanyakan dari teman-teman Gemini itu bagus. Aku punya Four of Pentacles, ya kan? Jadi yang mungkin menjadi pertanyaannya adalah cara pengelolaannya, ya kan? Cara pengelolaan harus dengan lebih baik, ya kan? Itu tadi ketika kamu punya bisnis usaha, oke, ataupun ketika kamu ingin menjalankan bisnis usaha, ternyata kamu bingung nih, gitu. Ternyata ada seseorang yang mungkin menawarkan kerjasama dan lain sebagainya. Itu yang harus kamu perhatikan, hati-hati, ya kan, untuk hal-hal tersebut sih. Kamu harus lebih percaya diri deh, teman-teman. Jangan terlalu percaya kepada orang lain. Itu penting. Ya, kontrol diri, keuangan yang baik, manajemen yang baik dalam keuangan kamu. Aku rasa itu sih sebenarnya. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, di sini aku punya Ace of Cups. Wow. Oke, jadi ada kabar baik pula untuk teman-teman Gemini yang mungkin saat ini masih merasakan adanya ketidakstabilan tentang keuangan ataupun rezeki kamu ya, teman-teman. Yang dimana kartu ketiga ini melambangkan tentang bagaimana ada kelimpahan, ya, potensi ataupun tanda-tanda bukan hanya sekedar kebangkitan, tapi ini juga berkaitan tentang kelimpahan, ya, kehidupan yang lebih makmur, keuangan yang akan meningkat, meroket, ya, insya Allah sebelum akhir April ini. Amin ya, kun fayakun. Semoga deh ini doa terbaik untuk semua teman-teman Gemini. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini ya sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Knight of Pentacles.
Ada Devil dan aku punya Five of Pentacles. Dua kartu koin. Ini menunjukkan tentang keberuntungan. Ya, oke. Keberuntungan dalam hal apa banyak ya? Dalam hal hubungan yang harmonis, hubungan yang selaras, teman-teman. Kemudian hubungan yang positif. Kemudian ada hal yang juga baik tentang masalah rezeki ataupun keuangan, gitu loh. Dan bahkan pada fase ini aku melihat akan ada hal-hal baru ataupun sesuatu hal yang selama ini ingin kalian wujudkan ya dalam rumah tangga. Ya, teman-teman, impian mungkin lah. Ya kun fayakun, aku merasakan akan terwujud. Entah itu berkaitan tentang rumah impian, mobil impian, ya kan, membahagiakan keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Jadi, pada fase ini sih aku melihat kehidupanmu akan dibanjiri dengan berbagai macam keberuntungan. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Six of Pentacles, ada Five of Pentacles, dan aku punya The Empress. Untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran, jadi kalau melihat tentang bagaimana hubungan asmara dan berpacaran yang kamu jalani selama ini, teman-teman, di sini sih dapat aku akui, ada hubungan yang mungkin selama ini ya penuh dengan apa ya, berbagai macam perjuangan, hal-hal yang nampaknya juga memang tidak mudah, teman-teman. Banyak hal-hal yang sudah kalian lalui, kalian lewati, ya kan? Nah, dan pada akhirnya apa? Dan pada akhirnya ya aku melihat semuanya tidak sia-sia. Apa yang selama ini mungkin kalian harapkan dalam hubungan asmara kalian, teman-teman, akan terwujud loh. Ya kan? Terwujud dalam hal apa? Mungkin ketika kalian berharap hubungan itu bisa langgeng ataupun hubungan itu bisa ke jenjang yang lebih serius, nah bisa saja itu yang akan terjadi. Amin, teman-teman ya, kun fayakun. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo dan sedang single. Aku punya Ten of Swords, ada The Emperor, dan aku punya Nine of Cups. Oke, untuk teman-teman Gemini yang sedang jomblo dan single ya, ada kabar baru ya, kabar terbaru tentang kehidupan kamu ataupun mungkin tentang kehidupan dari seseorang ya yang pernah meninggalkan kamu. Kalau tentang diri kamu sih, oke, pada akhirnya kamu berhasil untuk move on ya. Di sini aku lihat akan ada energi baru yang akan segera hadir datang dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ini tentang energi masa lalu yang sepertinya dia mulai menyadari, menyesali teman-teman yang mungkin telah menyia-nyiakan kamu, dan intinya ketika kehilangan kamu gitu ya. Nah, ternyata energi baru yang kali ini akan semesta pertemukan denganmu, insya Allah kun fayakun. Di sini ya, ternyata dia adalah seseorang yang memang selama ini mungkin kamu harapkan ya, seseorang yang mungkin ada dalam doa-doamu deh. Gitu aja sih, teman-teman ya. Jadi persiapkan dengan segala kemungkinan tentang jodoh dan bahkan mungkin tentang kabar rezeki yang lebih baik, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya King of Pentacles, ada Nine of Swords, dan aku punya Five of Cups. Untuk teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, kalau melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang ya, teman-teman. Jadi gini, jika kamu masih merasa ragu dengan energinya, satu hal yang aku lihat ya, dia seseorang yang ya nampaknya apa ya, teman-teman, sosok energi yang sangat luar biasa. Oke, sosok orang yang sangat mandiri, dewasa, bijaksana, dan sosok orang yang sangat bertanggung jawab gitu loh. Ya, jadi dari energi ini teman-teman bisa aku pastikan bahwasanya ini adalah doa terbaik ya kan, dan ini waktunya kamu untuk berani melangkah dan membuka hati terhadap energi baru tersebut. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan.
Nah, aku punya tanggal 28, tanggal 2, 13, 30, 29, 3, 18, 23, tanggal 14, tanggal 25, tanggal 9, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.